Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu sahabatku kabeh. Selamat datang kembali di channel kita tercinta. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberkahi rezeki yang lancar, dan hati yang tentram. Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang auranya begitu kuat? Duduk diam saja, orang lain bisa merasa segan. Berbicara sebentar, langsung bikin orang lain terpesona. Nah, kalau kalian pernah menemui sosok seperti itu, bisa jadi mereka lahir di weton pahing. Katanya, pemilik weton ini menyimpan kekuatan tersembunyi yang jarang disadari, bahkan oleh dirinya sendiri. Mau tahu apa saja kekuatan itu? Tenang, jangan kemana-mana, kita akan bongkar satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut, ayo dukung dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, biar hidup kita semua makin berkah. Buat yang belum tahu, weton pahing adalah salah satu dari 5 pasaran Jawa. Orang yang lahir pada hari pahing dipercaya punya energi besar, aura yang kuat, dan jalan hidup yang penuh dinamika. Tetapi seringkali, banyak potensi pemilik weton pahing yang tersembunyi, tidak terlihat jelas di permukaan. Nah, malam ini kita akan membongkar 5 kekuatan tersembunyi pemilik weton pahing yang jarang terungkap. Mari kita simak bersama-sama. Kekuatan pertama, daya tarik aura yang sulit dijelaskan. Pernahkah kalian merasa bertemu dengan seseorang yang beda? Tidak harus ganteng atau cantik, tidak harus kaya atau berpangkat, tapi entah kenapa kita merasa segan sekaligus tertarik untuk dekat dengannya. Itulah gambaran paling sederhana dari aura pemilik weton pahing. Mereka punya semacam magnet yang bekerja tanpa suara, tanpa kata, tapi terasa jelas di hati orang lain. Bayangkan begini, di sebuah ruangan yang penuh dengan orang, ada yang ramai bercerita, ada yang pamer ini itu, ada juga yang berusaha mencuri perhatian. Tapi anehnya, mata kita justru tertuju pada satu sosok yang duduk tenang di sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara, bahkan tidak berusaha menonjolkan diri. Namun, tanpa disadari, ia justru menjadi pusat perhatian. Itulah magnet alami pemilik weton pahing. Daya tarik ini sering membuat orang-orang baru cepat merasa akrab. Ada kalanya baru bertemu beberapa menit, tapi sudah muncul rasa percaya. Seolah-olah ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain yakin bahwa si pahing bisa diandalkan. Kalau dalam istilah Jawa, ini disebut weruh sakdurung winarah. Artinya, orang bisa merasa cocok bahkan sebelum benar-benar mengenal. Aura ini tidak hanya berlaku dalam urusan asmara. Misalnya, dalam dunia kerja. Seorang karyawan yang lahir di weton pahing seringkali mudah mendapatkan perhatian atasan. Bukan karena mereka menjilat atau mencari muka, melainkan karena atasan melihat ada sesuatu dalam dirinya. Entah ketenangan, keyakinan, atau sikap tanggung jawab yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Begitu juga dalam bisnis. Banyak pemilik weton pahing yang dipercaya untuk memimpin kerjasama besar, meskipun di atas kertas mungkin ada orang lain yang lebih berpengalaman. Menariknya lagi, aura ini sering bekerja bahkan tanpa mereka sadari. Ada kisah seorang pemuda pahing yang hidupnya sederhana. Ia bukan dari keluarga kaya, pekerjaannya juga biasa-biasa saja. Tapi saat ia datang ke sebuah acara, banyak orang justru merasa nyaman duduk di dekatnya. Ada yang ingin bercerita, ada yang ingin curhat, ada juga yang sekadar merasa tenang ketika berada di dekatnya. Padahal ia sendiri bingung, kenapa banyak orang suka dekat dengan saya? Nah, inilah kekuatan tersembunyi itu. Namun, daya tarik ini juga bisa jadi pedang bermata dua. Karena auranya kuat, pemilik weton pahing bisa dengan mudah membuat orang lain kagum, bahkan jatuh hati. Tetapi jika tidak berhati-hati, ini bisa menimbulkan salah paham. Orang lain bisa mengira mereka memberi harapan padahal sebenarnya hanya bersikap ramah. Banyak kisah persahabatan yang retak hanya karena salah satunya merasa diperhatikan lebih. Padahal si pahing hanya menunjukkan kebaikan yang tulus. Selain itu, aura yang terlalu kuat juga bisa memancing rasa iri. Ada orang yang merasa tersaingi meski sebenarnya tidak ada kompetisi apa-apa. Karena itulah, penting bagi pemilik weton pahing untuk selalu rendah hati, tidak terjebak dalam pujian, dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan salah tafsir. Kalau ditanya, dari mana asal aura ini? Jawabannya bisa beragam.
Ada yang bilang karena energi weton pahing memang tinggi nilainya dalam perhitungan Jawa, sehingga pancarannya lebih kuat. Ada juga yang percaya bahwa ini adalah daya warisan dari leluhur yang menjaga mereka sejak lahir. Apapun penjelasannya, yang jelas daya tarik ini nyata, dan sering membuat orang pahing menonjol di tengah keramaian meski tanpa usaha. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing, jangan heran kalau sering merasa jadi pusat perhatian. Jangan kaget kalau banyak orang tiba-tiba merasa nyaman denganmu, bahkan yang baru saja kenal. Ingatlah bahwa ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan titipan yang harus dijaga. Gunakan daya tarikmu untuk menebar kebaikan, bukan sekadar mencari pujian. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati bukan soal wajah atau harta, melainkan tentang energi tulus yang keluar dari dalam diri. Kekuatan kedua, insting yang tajam. Salah satu anugerah tersembunyi dari pemilik weton pahing adalah instingnya yang begitu tajam. Kadang orang lain butuh waktu lama untuk menimbang sebuah keputusan, tetapi orang pahing bisa merasakannya lebih cepat, seolah ada radar dalam dirinya yang memberi peringatan. Mereka jarang sekali salah langkah, karena hatinya selalu memberi tanda sebelum sesuatu terjadi. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya, ada dua tawaran kerja yang datang bersamaan. Secara logika, tawaran pertama tampak lebih menjanjikan, gaji besar, fasilitas lengkap, kantor megah. Sedangkan tawaran kedua tampak biasa saja, tidak terlalu menggiurkan dari segi materi. Orang lain mungkin akan langsung memilih tawaran pertama tanpa pikir panjang. Tapi seorang pahing biasanya tidak begitu. Ia akan berhenti sejenak, merenung, lalu berkata dalam hati, entah kenapa aku merasa yang kedua lebih cocok. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian, perusahaan pertama bangkrut karena masalah internal, sementara perusahaan kedua justru berkembang pesat. Inilah kekuatan insting pahing. Mereka seperti punya indera keenam tipis, yang membuatnya bisa membaca arah angin kehidupan. Bahkan dalam urusan pertemanan, mereka cepat sekali menangkap gelagat. Kalau ada orang yang pura-pura baik, biasanya mereka sudah bisa merasakannya dari awal, meski wajah orang itu tampak ramah. Bukan sekali dua kali, banyak pemilik weton pahing yang berkata, aku sudah tahu dari pertama ketemu kalau orang itu tidak tulus. Bahkan dalam percintaan, insting mereka sering menyelamatkan. Mereka bisa membedakan siapa yang benar-benar sayang, dan siapa yang hanya mendekat karena ada maksud tertentu. Tidak jarang, mereka mampu menghindari hubungan yang berpotensi merugikan hanya karena mengikuti kata hatinya yang kuat itu. Ada kisah menarik dari seorang pedagang kecil yang lahir di weton pahing. Ia pernah diajak temannya untuk ikut bisnis investasi yang katanya, pasti untung besar. Semua orang tergiur, bahkan ada yang menjual tanah dan motor demi ikut berinvestasi. Tapi si pedagang pahing ini menolak. Alasannya sederhana, hatiku tidak sreg. Orang-orang menertawakannya, mengira ia bodoh karena melewatkan kesempatan emas. Namun beberapa bulan kemudian, terbukti bahwa investasi itu hanyalah tipu-tipu. Semua uang hilang, banyak orang bangkrut, sementara si pedagang pahing selamat karena mendengarkan instingnya sendiri. Kekuatan ini sebenarnya berhubungan dengan kepekaan batin. Orang pahing sering peka terhadap energi di sekitarnya. Misalnya, masuk ke sebuah rumah yang tampak bagus, ia bisa langsung merasa, tempat ini kurang enak, hawanya berat. Dan tidak lama kemudian terbukti bahwa rumah itu memang punya sejarah kelam. Mereka juga sering bermimpi atau mendapat firasat sebelum sebuah peristiwa besar terjadi. Tapi, tentu saja, insting yang tajam ini bukan berarti mereka bisa mengetahui segalanya. Ada kalanya insting itu muncul samar, sekadar rasa tidak enak di hati. Jika diabaikan, mereka bisa terjebak masalah. Karena itulah, penting bagi orang pahing untuk selalu menyelaraskan insting dengan doa dan perhitungan yang matang. Jangan hanya mengandalkan rasa, tapi gunakan juga logika agar lebih seimbang. Kalau mau dianalogikan, insting orang pahing itu seperti kompas batin. Dalam hutan yang lebat, orang lain bisa tersesat, bingung mencari jalan keluar. Tapi si pahing punya kompas alami yang menunjuk arah. Tidak selalu lurus dan mudah, tapi cukup untuk menuntun langkah agar tidak tersesat terlalu jauh. Dan yang paling menarik, insting ini sering membuat pemilik weton pahing tampak seperti orang yang selalu beruntung. Padahal sebenarnya bukan keberuntungan semata,
melainkan karena mereka mendengarkan kata hati dan peka terhadap tanda-tanda kecil yang orang lain abaikan. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing, jangan remehkan suara hatimu. Mungkin itu bukan sekadar perasaan biasa, tapi benar-benar peringatan atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ikutilah instingmu dengan bijak, karena bisa jadi itu adalah kunci keselamatanmu dalam banyak hal. Kekuatan ketiga, kekuatan mental baja. Kalau ada pepatah Jawa yang cocok menggambarkan pemilik weton pahing, mungkin salah satunya adalah, urip iku urup, hidup itu menyala. Api kecil yang tetap bertahan meski angin kencang berusaha memadamkannya. Ya, begitulah gambaran mental seorang pahing, kuat, tangguh, dan tidak mudah runtuh. Banyak orang tidak sadar, di balik aura memikat dan insting tajam yang dimiliki pahing, ada satu kekuatan yang membuat mereka bisa bertahan dalam hidup, mental baja. Artinya, ketika hidup menekan mereka sampai ke titik terendah, orang pahing justru punya kemampuan untuk bangkit kembali. Seperti bola karet yang dilempar ke tanah, semakin keras jatuhnya, semakin tinggi pantulannya. Mari kita bayangkan sebuah kisah. Ada seorang pemuda lahir di weton pahing. Sejak kecil, hidupnya tidak mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, ia harus bekerja sambil sekolah, bahkan sering jadi bahan ejekan teman-temannya. Tapi bukannya menyerah, ia justru menjadikan semua hinaan itu sebagai bahan bakar. Ia bilang dalam hatinya, "Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih baik." Dan benar saja, setelah dewasa, pemuda ini justru sukses menjadi pengusaha kecil yang mandiri. Banyak orang yang dulu meremehkannya kini justru menghormatinya. Inilah kekuatan mental baja orang pahing. Mereka memang bisa jatuh, tapi jarang sekali hancur. Mereka bisa kalah, tapi tidak pernah menyerah. Bahkan ketika tubuh mereka lelah, hati mereka tetap berkata, "Aku masih bisa melanjutkan." Uniknya, mental baja ini sering tidak tampak di permukaan. Kadang orang pahing terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, bahkan tampak santai. Tapi ketika masalah besar datang, barulah semua orang kaget melihat betapa tegar dan kuatnya mereka menghadapi cobaan. Kalau orang lain mengeluh dan menangis panjang ketika gagal, si pahing justru berkata, "Ya wis, gagal saiki ora masalah, penting aku sinau. Besok aku bakal luwih becik." Dalam bahasa sederhana, mereka selalu melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Kekuatan mental ini juga membuat mereka sering dipercaya untuk menghadapi situasi sulit. Misalnya, dalam sebuah tim kerja, ketika semua orang panik karena masalah yang tiba-tiba muncul, orang pahing biasanya yang paling tenang. Mereka mampu menenangkan diri dulu, baru kemudian mencari solusi. Aura ketenangan itulah yang membuat orang lain ikut merasa kuat. Namun, ada sisi lain yang menarik. Mental baja ini kadang membuat orang pahing terlihat keras kepala. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan, dan ketika sudah punya keyakinan, sulit sekali digoyahkan. Hal ini bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa jadi kelemahan jika tidak disertai kebijaksanaan. Karena terlalu kuat bertahan pada pendirian, kadang mereka lupa mendengarkan masukan orang lain. Kalau diibaratkan, orang pahing itu seperti baja, keras, kuat, dan tahan banting. Tapi baja juga butuh ditempa agar menjadi pedang yang tajam dan berguna. Kalau tidak ditempa, ia hanya akan jadi besi keras yang kaku. Maka dari itu, pemilik weton pahing perlu terus belajar, melatih kesabaran, dan membuka hati agar kekuatan mentalnya tidak berubah jadi keangkuhan. Satu hal yang pasti, kekuatan mental ini membuat pemilik weton pahing sering keluar sebagai pemenang dalam jangka panjang. Mereka mungkin tertinggal di awal, kalah dalam perlombaan singkat, atau jatuh dalam kesalahan. Tapi seiring waktu, mereka akan membuktikan bahwa ketekunan dan keteguhan hati selalu membuahkan hasil. Tidak heran, banyak pemimpin, pebisnis, bahkan tokoh masyarakat besar yang lahir di weton pahing. Karena selain karisma, mental baja inilah yang membuat mereka bertahan di atas segala cobaan. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing dan merasa hidupmu penuh tantangan, jangan berkecil hati. Ingatlah bahwa kamu punya mesin diesel di dalam dirimu. Mungkin butuh waktu lama untuk panas, tapi sekali jalan, kamu bisa melaju jauh tanpa mudah berhenti. Mental baja itulah yang akan menjadi teman sejatimu sepanjang hidup. Kekuatan keempat, karisma pemimpin. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan,
Banyak orang berpikir pemimpin itu harus punya jabatan tinggi, gelar yang panjang, atau suara yang lantang. Tapi kenyataannya, kepemimpinan sejati tidak selalu muncul dari kursi kekuasaan. Ada orang-orang yang meski tidak memegang posisi resmi, tetap mampu membuat orang lain menaruh rasa hormat dan mengikuti arahan mereka. Nah, inilah salah satu kekuatan tersembunyi pemilik weton pahing, karisma seorang pemimpin. Karisma ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Mereka tidak perlu berteriak-teriak untuk didengarkan. Tidak harus memaksa orang lain untuk patuh. Justru sebaliknya, orang-orang datang dengan sukarela karena merasa aman berada di dekat mereka. Sikap tenang, tegas, dan aura yang kuat membuat orang pahing terlihat seperti nahkoda di tengah samudra. Meski ombak tinggi menghantam, orang-orang tetap yakin kapal akan selamat kalau ia yang memegang kemudi. Coba kita bayangkan sebuah kelompok kecil di sekolah. Ada 5 orang teman yang sedang mengerjakan tugas bersama. Dari kelima orang itu, tidak ada yang ditunjuk sebagai ketua. Tapi tanpa disadari, semua orang menoleh pada satu orang ketika harus mengambil keputusan. Kita pilih yang ini atau itu? Tanya mereka. Siapa yang dimintai pendapat? Ya, biasanya orang yang lahir di weton pahing. Mengapa? Karena mereka punya aura meyakinkan yang membuat orang lain percaya. Dalam dunia kerja pun sama. Seorang pegawai pahing yang rajin dan tegas biasanya cepat dilirik atasan. Bahkan ketika belum diberi jabatan resmi, ia sering jadi pemimpin informal yang mengatur jalannya pekerjaan. Banyak orang merasa lebih nyaman menunggu arah darinya dibandingkan menunggu instruksi atasan yang sebenarnya. Yang menarik, karisma ini sering muncul sejak muda. Anak kecil yang lahir di weton pahing biasanya mudah mengajak teman-temannya bermain sesuai aturan yang ia buat. Kadang tanpa sadar, ia sudah memimpin permainan, sementara yang lain ikut saja. Seiring bertambahnya usia, sifat ini berkembang menjadi kemampuan memimpin yang alami. Namun, karisma kepemimpinan orang pahing bukan tanpa ujian. Justru karena mereka sering dipercaya, beban tanggung jawab yang harus dipikul juga tidak ringan. Ada kalanya orang lain bergantung terlalu banyak pada mereka, sehingga si pahing merasa lelah. Apalagi kalau orang-orang di sekitarnya hanya mau mengikuti, tapi enggan membantu. Situasi seperti ini bisa membuat mereka terlihat galak atau keras. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin semua berjalan baik. Di sisi lain, karisma kepemimpinan juga bisa memicu iri hati. Tidak semua orang rela melihat seseorang dihormati tanpa jabatan. Ada yang mungkin berusaha menjatuhkan, menyebarkan fitnah, atau menyaingi mereka. Tapi lagi-lagi, karena karisma ini muncul dari ketulusan dan keyakinan, orang pahing biasanya tetap mampu mempertahankan posisinya di hati banyak orang. Kalau diibaratkan, pemilik weton pahing adalah seperti obor di malam gelap. Orang lain datang mendekat, bukan karena dipaksa, tapi karena butuh cahaya. Dan orang yang punya cahaya, mau tidak mau akan menjadi penuntun. Namun, ada pesan penting untuk mereka yang lahir di weton ini. Karisma adalah anugerah, tapi sekaligus ujian. Jika digunakan untuk kebaikan, karisma bisa membuatmu menjadi pemimpin yang bijak, dicintai, dan dihormati. Tapi kalau disalahgunakan, karisma bisa berubah menjadi alat untuk menekan orang lain, bahkan menjerumuskan diri sendiri. Sejarah mencatat banyak tokoh besar lahir dengan karisma bawaan, termasuk yang lahir di hari pahing. Ada yang menjadi pemimpin rakyat, ada pula yang jadi penggerak perubahan. Tapi sejarah juga mencatat, karisma yang dipakai untuk keserakahan justru menimbulkan kehancuran. Itulah sebabnya, orang pahing perlu menyeimbangkan karismanya dengan kerendahan hati. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang minta dilayani. Karena kepemimpinan sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang tunduk, tapi seberapa banyak orang yang terbantu karena kehadiranmu. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing, sadarilah bahwa karisma itu ada di dalam dirimu. Jangan heran kalau banyak orang menoleh padamu ketika bingung. Jangan kaget kalau orang lain sering meminta nasihat, meski kamu sendiri belum tentu merasa paling pintar. Itu tandanya, kamu memang ditakdirkan punya cahaya pemimpin. Tinggal bagaimana kamu menjaganya agar tetap menyala untuk menerangi jalan, bukan untuk membakar orang lain. Kekuatan kelima, pintu rezeki yang selalu terbuka. Kalau kita bicara tentang rezeki, banyak orang beranggapan bahwa rezeki hanya soal uang, harta, atau pekerjaan.
Padahal dalam falsafah Jawa, rezeki itu lebih luas. Bisa berupa kesehatan, teman yang tulus, kesempatan, bahkan keselamatan di saat genting. Nah, bagi pemilik weton pahing, salah satu kekuatan tersembunyinya adalah pintu rezeki yang selalu terbuka, meski kadang datang dengan cara yang tidak terduga. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, "Urip iku kudu ngati-ati, nanging ojo wedi ora duwe rezeki." Hidup itu harus hati-hati, tapi jangan takut tidak kebagian rezeki. Nah, pemilik weton pahing seolah menjadi bukti nyata pepatah ini. Hidup mereka mungkin penuh lika-liku, jatuh bangun, tapi anehnya, selalu ada jalan keluar. Bayangkan seorang pemuda pahing yang baru saja kehilangan pekerjaan. Secara logika, hidupnya pasti akan sulit. Tapi tidak lama kemudian, ada teman lama yang tiba-tiba menghubungi, menawarkan proyek kecil. Dari situ, rezeki baru terbuka. Atau seorang ibu yang lahir di weton pahing, meski hidup sederhana, anak-anaknya selalu punya biaya sekolah. Kadang dari hasil jualan kecil-kecilan, kadang dari orang baik yang tiba-tiba datang membantu. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang memastikan pintu rezeki mereka tidak pernah benar-benar tertutup. Mengapa bisa begitu? Banyak yang percaya, nilai weton pahing dalam perhitungan Jawa memang tinggi. Nilai ini konon membawa keberuntungan dalam urusan rezeki. Bahkan ketika orang pahing malas sekalipun, tetap ada saja hal-hal kecil yang membuat mereka tidak jatuh terlalu dalam. Apalagi kalau mereka rajin berusaha, rezeki yang datang bisa berlipat ganda. Tapi jangan salah, rezeki yang terbuka ini bukan berarti hidup mereka selalu mulus. Justru banyak pemilik weton pahing yang awalnya harus melewati kesulitan, seakan diuji dulu kesabarannya. Namun, di balik kesulitan itu, selalu ada peluang yang muncul. Kalau orang lain butuh waktu lama untuk bangkit, si pahing biasanya lebih cepat menemukan jalannya. Ada cerita tentang seorang laki-laki lahir di weton pahing yang merantau ke kota tanpa bekal banyak. Awalnya, ia bekerja serabutan, gajinya kecil, bahkan kadang tidak cukup untuk makan. Tapi suatu hari, ia menolong seorang pedagang tua di pasar. Tanpa disangka, pedagang itu justru mengajaknya bekerja tetap, lalu mengajarkan cara berdagang. Dari situlah rezekinya mengalir. Beberapa tahun kemudian, ia bahkan mampu membuka usaha sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa rezeki orang pahing sering datang lewat pertemuan, relasi, dan kebaikan kecil yang mereka tabur. Kalau diibaratkan, rezeki bagi pemilik weton pahing itu seperti sungai bawah tanah. Di permukaan, kadang kering dan tandus, membuat orang mengira tidak ada apa-apa. Tapi di dalamnya, air mengalir deras. Dan ketika waktunya tepat, air itu bisa menyembur keluar menjadi sumber kehidupan. Selain itu, pemilik weton pahing juga dikenal mudah mendapat kepercayaan orang lain. Nah, dari kepercayaan inilah pintu rezeki sering terbuka. Banyak orang yang tanpa ragu menyerahkan urusan penting pada mereka, mulai dari pekerjaan, bisnis, sampai amanah pribadi. Dan karena mereka biasanya bertanggung jawab, kepercayaan itu terus berkembang, rezeki pun ikut mengalir. Namun, ada satu catatan penting. Meski pintu rezekinya terbuka, orang pahing tetap harus berhati-hati. Jangan sampai mudah tergoda jalan pintas. Karena ketika mereka salah melangkah, rezeki yang tadinya lancar bisa mendadak tersendat. Itulah mengapa, orang pahing perlu selalu menjaga kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hati. Yang menarik, rezeki orang pahing juga sering tidak hanya untuk dirinya sendiri. Banyak di antara mereka yang justru menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Entah untuk keluarga, sahabat, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba mereka tolong. Dalam falsafah Jawa, ini disebut titenan dalan urip, menjadi tanda jalan kehidupan bagi orang lain. Jadi, kalau kamu lahir di weton pahing, jangan takut kekurangan. Ingatlah bahwa pintu rezekimu selalu ada, meski kadang tersembunyi. Yang penting, teruslah berusaha, taburkan kebaikan, dan jangan pernah berhenti percaya. Karena rezeki sejati bukan sekadar apa yang kita genggam, tapi juga apa yang bisa kita bagi. Jadi, sahabatku semua, pemilik weton pahing punya 5 kekuatan tersembunyi, aura yang memikat, insting yang tajam, mental baja, karisma pemimpin, dan rezeki yang selalu terbuka. Semua ini adalah anugerah. Tapi ingat, anugerah harus digunakan dengan bijak. Jangan sampai aura berubah jadi sombong, insting jadi curiga berlebihan,
atau karisma jadi kesewenang-wenangan. Kekuatan ini sejatinya adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Maka, gunakanlah untuk kebaikan, membantu orang lain, dan menuntun jalan hidupmu sendiri. Sekarang giliran saya bertanya, apakah kalian lahir di weton pahing, atau punya teman dan saudara yang lahir di hari ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada kesamaan dengan apa yang kita bahas barusan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna tentang weton, kehidupan, dan misteri Jawa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.